Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Ferrando dari Universitas Sriwijaya, Prodi Sistem Informasi. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi perparkiran kendaraan bermotor roda 2 di program studi Sistem Informasi Universitas Jember menggunakan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Tujuannya ada dua. Yang pertama, merancang dan membangun sistem perparkiran baru untuk jenis kendaraan roda 2 di program studi Sistem Informasi Universitas Jember menggunakan teknologi RFID. Yang kedua, sistem informasi perparkiran kendaraan roda 2 di program studi Sistem Informasi Universitas Jember untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dan petugas parkir. Sasaran pengguna kendaraan roda 2 di program studi Sistem Informasi Universitas Jember sebagai entitas dan petugas parkiran sebagai aktor. Selanjutnya, penjadwalan proyek. Terdapat 4 tahapan proyek. Yang pertama, perencanaan, durasi 7 hari, dimulai dari hari pertama sampai hari ke-7. Yang kedua, perancangan, durasi 3 hari, dari hari ke-8 sampai hari ke-10. Yang ketiga, implementasi, durasi 7 hari, dari hari ke-11 sampai hari ke-17. Yang keempat, pemeliharaan, durasi 2 hari, dari hari ke-18 sampai ke hari ke-19. Selanjutnya, untuk bagan balok. Untuk hari pertama, terdapat task menyiapkan daftar pertanyaan, membuat janji dengan narasumber, menyiapkan tempat wawancara, melakukan observasi pada parkiran Universitas Jember, dan mendapatkan atau melihat workflow sistem yang sekarang. Pada hari kedua, melakukan wawancara, melakukan dokumentasi hasil observasi, dan menganalisis kekurangan pada workflow yang sekarang. Pada hari ketiga, mendokumentasikan hasil wawancara. Hari keempat, membuat janji dengan pihak pengembang. Hari kelima, melakukan rapat dengan pihak pengembang dan membuat janji dengan pihak parkir. Hari ke-6, mendokumentasikan hasil rapat dan melakukan rapat dengan pihak parkiran. Hari ke-7, mendokumentasikan hasil rapat. Hari ke-8, mempelajari dokumen hasil tahap perencanaan. Dan di hari ke-9 sampai hari ke-10, tasknya membuat rancangan dasar logika struktur penyimpanan, membuat rancangan dasar logika proses sistem, dan membuat rancangan sistem UI. Hari ke-11, mempelajari dokumen tahap desain. Hari ke-12, melakukan testing dan evaluasi, instalasi chip pada kendaraan roda 2, menginstalasi reader pada portal, dan untuk task membuat coding database sistem dan membuat coding UI itu dilakukan dari hari ke-12 sampai hari ke-14. Dan pada hari ke-13 terdapat task melakukan testing dan evaluasi. Hari ke-15 melakukan testing dan evaluasi user interface. Hari ke-16 melakukan integrasi sistem, database, dan user interface. Hari ke-17 uji coba sistem. Hari ke-18 training pada end user system. Dan hari ke-19 membuat laporan pemakaian secara berkala. Selanjutnya, analisis biaya manfaat. Di sini terdapat rincian biayanya. Biaya pengembangan hardware senilai 4.600.000. Biaya pengembangan software 1 juta. Brainware 1 juta. Dan biaya pemeliharaan untuk tahun pertama 500.000, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1.500.000. Jadi total biaya 6.600.000 pada tahun ke-0 atau pada tahap pengembangan. Tahun pertama 500.000, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1.500.000. Dan selanjutnya untuk rincian manfaat. Manfaat berwujud
yaitu yang pertama, pengurangan biaya operasional. Pada tahun pertama senilai 1 juta, pada tahun kedua 1.500.000, dan tahun ketiga 2 juta. Selanjutnya peningkatan efisiensi. Pada tahun pertama 500.000, tahun kedua 750.000, dan tahun ketiga 1 juta. Jadi total manfaat yang berwujud yaitu 1.500.000 pada tahun pertama, tahun kedua 2.250.000, dan tahun ketiga 3 juta. Selanjutnya manfaat tak berwujud. Yang pertama, peningkatan keamanan. Pada tahun pertama senilai 1 juta, tahun kedua 1.500.000, tahun ketiga 2 juta. Selanjutnya peningkatan pelayanan. Pada tahun pertama 500, pada tahun kedua 1 juta, pada tahun ketiga 1.500.000. Jadi total manfaat tak berwujud yaitu 1.500.000 pada tahun pertama dan 2.500.000 pada tahun kedua, dan pada tahun ketiga 3.500.000. Total manfaat pada tahun pertama 3 juta, pada tahun kedua 4.750.000, tahun ketiga 6.500.000, dan proceed yaitu selisih total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama 2.500.000, tahun kedua 3.750.000, dan tahun ketiga 5 juta. Selanjutnya masuk ke analisis payback periode. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu 6.600.000. Proceed pada tahun pertama 2.500.000. Jadi sisa biaya pada tahun pertama 4.100.000. Proceed pada tahun kedua 3.750.000, dan sisa biaya pada tahun kedua 350.000. Sisa sama dengan 350.000 dibagi 6.600.000 kali 1 tahun sama dengan 0,06 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,06 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,06 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Selanjutnya, analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 6.600.000, tahun pertama 500.000, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1.500.000. Jadi total biaya 9.600.000. Sedangkan untuk total manfaat tahun pertama 3 juta, tahun kedua 4.750.000, tahun ketiga 6.500.000. Jadi total manfaat 14.250.000. ROI sama dengan total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jadi ROI sama dengan 14.250.000 dikurang 9.600.000 dibagi 9.600.000 dikali 100% sama dengan 48,4%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 48,4% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Selanjutnya, analisa Net Present Value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai proyek ditambah profit 1 per 1 plus I persen maka 1 ditambah profit 2 per I plus profit 2 per 1 plus I persen maka 2 sampai dengan N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV
sama dengan min 6.600.000 ditambah 2.500.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 3.750.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 5 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. NPV sama dengan 1.697.32,5. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang didapat sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah senilai 1.697.32,95 atau NPV lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, IL sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 1.697.32,95 atau nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan min 6.600.000 ditambah 2.500.000 per 1 plus 0,2 pangkat 1 ditambah 3.750.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 5 juta per 1 ditambah 0,2 pangkat 3. NPV 2 sama dengan 981.18,51 yang berarti nilai NPV positif. Masuk ke IRR-nya. IRR sama dengan 15 ditambah 20% dikurang 15% dikali 1.697.32,95 per NPV 1 dikurang NPV 2. Masuk ke bawah. IRR sama dengan 15% ditambah 5% dikali 1.697.32,95 per 1.697.32,95 dikurang 981.18,51. IRR sama dengan 15% ditambah 8.485.164,75% per 716.14,44. IRR sama dengan 15% ditambah 11,85% sama dengan 26,85%. IRR sama dengan 26,85%, artinya proyek ini dapat menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 26,85% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.